Baik, kita lanjutkan ya materi kita. Tadi kita sudah sampai eh, melakukan transformasi koordinat ya, yang disebut sebagai Eddington-Finkelstein koordinat. Jadi kita transformasikan T dan R menjadi T tilde dan R tilde, di mana T tilde dan R tilde-nya itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian kita sudah dapatkan di sini dt kuadrat dan dr kuadratnya ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam matriks Schwarzschild yang kita punya di atas ya. Nah, sehingga eh, sekarang metrik Schwarzschild kita akan memiliki bentuk seperti ini ya. Kita punya ds kuadrat, kemudian sama dengan minus 1 dikurang 2 M per R ya. Nah, kemudian dt kuadratnya kita ganti menjadi yang tadi ya, yang ini ya. Berarti kita akan punya eh, dt tilde kuadrat ya, ditambah 4M per R tilde dikurang 2M kuadrat, kemudian dr tilde kuadrat ya, kemudian minus plus di sini 4M per R tilde dikurang 2M, kemudian dr tilde dt tilde ya. Kemudian suku yang kedua kita punya ini ditambah dr tilde ya kuadrat. Ini karena sama dr dan dr tilde per 1 dikurang 2M per R tilde ya. Kemudian ditambah R tilde kuadrat yang d omeganya dia tidak berubah ya, d omega kuadrat. Nah, ini kemudian tinggal kita sederhanakan. Ini kita kalikan ke masing-masing suku ya. Kita kalikan masing-masing suku. Maka kita akan dapatkan suku yang pertama berarti kita punya minus 1 dikurang 2M per R dt tilde kuadrat ya. Kemudian suku yang ini dikali suku yang ini. Nah, ini sorry, ini ada R tilde di sini ya. Nah, ini kan kalau kita samakan menyebutnya, ini itu sama dengan R tilde dikurang 2M per R tilde ya. Nah, kalau ini kita kalikan dengan yang ini, maka akan saling cancel ya. R kurang 2M-nya akan saling cancel, tinggal misalkan R tilde saja ya. Maka kita akan punya, sorry sebentar. Atau kita kalikan saja ya, supaya kita jabarkan saja ya. Supaya tidak membingungkan, berarti kita punya di sini menjadi minus tentunya ya. Minus, berarti di sini 4M, R tilde dikurang 2M, dr tilde. Sorry, ini dikali dengan ini R dikurang 2M, ini dikali dengan ini ya, 1 dikurang 2M, R tilde, dr tilde kuadrat, kemudian yang suku ini berarti minus plus, di sini menjadi 4M per R tilde kurang 2M, itu dikali dengan 1 dikurang 2M per R tilde ya. Ini dr dt tilde, kemudian ditambah dr tilde kuadrat per 1 dikurang 2M per R tilde. Ditambah R tilde kuadrat D omega kuadrat ya. Jadi masing-masing sukunya ini kita kalikan dengan ini ya. Ini kita kalikan, kita jabarkan ya. Nah, kemudian ada suku-suku yang bisa kita sederhanakan ya. Sebentar. Nah, perhatikan di sini kita punya, nah ini kita punya suku di sini ada dr tilde kuadrat dan di sini juga ada dr tilde kuadrat ya. Jadi ini bisa kita operasikan dulu ya. Kita mau gabungkan kedua suku ini, kita sederhanakan, maka kita bisa dapatkan suku yang ini berarti kita punya ini ya, suku di depan dr tilde kuadrat. Jadi kita punya 1 per 1 dikurang 2M per R tilde, kemudian dikurang ya, dikurang 4M
Bentar, saya kayaknya ada yang keliru. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kayaknya saya ada yang keliru di sini. Harusnya mana tadi? Transformasi koordinat yang kita gunakan. Sebentar. Di sini, di sini harusnya kuadrat ya. Sorry. Ini kan 2M per R kurang 2M kuadrat. Berarti di sini harusnya 4M kuadrat. Sorry. Berarti di sini kita punya 4 kuadrat. Di sini juga kuadrat ya. Berarti di sini ada kuadrat, ada kuadrat. Nah, berarti di sini 4M kuadrat per R tilde dikurang 2M kuadrat. Seperti ini ya. Nah, ini adalah suku ini dan yang ini ya. Kita gabungkan suku yang ada di depan di R tilde kuadrat. Maka ini bisa kita sederhanakan. Eh, Perhatikan bahwa suku yang ini, ya, suku yang ini ya, ini itu bisa kita tuliskan menjadi 2M per R dikurang 2M R tilde kuadrat seperti ini ya. Nah, sehingga ada suku-suku yang bisa kita cancel, maka ini akan sama dengan, ini akan menjadi, sorry, di sini ada suku, saya lupa tuliskan, di sini ada ini ya, ada 1 dikurang 2M per R tilde ya, seperti ini. Maka ini akan sama dengan ya, perhatikan bahwa ini bisa kita tuliskan menjadi R kurang 2M per R tilde ya. Ini kalau kita samakan penyebutnya, tadi sudah kita turunkan yang ini ya. Yang ini itu sama dengan R tilde dikurang 2M per R tilde ya, seperti ini. Nah, sehingga sebentar. Nah, ini akan bisa saling cancel ya. Suku yang ini dan suku yang ini bisa saling cancel bagian R dikurang 2M-nya ya. Ini bisa habis dengan yang ini ya. Maka kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan 1 dikurang 2M per R tilde. Ini menjadi minus 4M kuadrat. Ini dibagi, yang ininya bisa cancel salah satunya ya. Berarti menjadi berapa nih? 4M kuadrat dibagi dengan R tilde kuadrat ya. Sebentar. Di sini ada, sebentar. Sebentar, atau saya coba koreksi dulu ya. Ini saya koreksi dulu sebentar. Ini saya koreksi dulu. Ini tidak perlu kita ubah ya. Ini berarti tadi sama dengan eh, 1 dikurang 2M per R tilde. Yang kita ubah adalah yang ini ya. Ini R tilde-nya bisa kita keluarkan ya. Ini akan sama dengan, ini menjadi 2M per R-nya bisa keluar, L tilde dikali dengan 1 dikurang 2M per R tilde ya. Nah, seperti ini. Pangkat 2. Nah, sehingga suku yang ini itu bisa tercancel dengan yang ini ya. Jadi tinggal pangkat 1 nantinya ini. Maka ini akan menjadi 1 dikurang 2M per R tilde. Ini dikurang menjadi 4M kuadrat dibagi dengan, tinggal menyisakan R tilde kuadrat ya. Dikali dengan ini pangkat 1 ya. 1 dikurang 2M per R tilde. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita operasikan, kita samakan penyebutnya. Berarti ini bisa kita tambahkan R tilde kuadrat. Di sini menjadi R tilde kuadrat juga ya. Sama ya. Kita samakan penyebutnya. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya untuk suku tersebut itu menjadi R tilde kuadrat dikurang 4M. Itu dibagi dengan R tilde kuadrat dikali dengan 1 dikurang 2M per R tilde. Seperti ini. Nah, ini R kuadratnya bisa keluar ya. Supaya kita bisa cancel, maka ini akan menjadi R tilde kuadrat ya. Kemudian dikali dengan 1 dikurang 4M per R tilde kuadrat
dibagi dengan R tilde kuadrat dikali dengan 1 dikurang 2M per R tilde kuadrat. Ini bisa cancel. Nah, kemudian yang ini itu bisa kita lakukan perkalian. Ingat ini ya, ingat A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B ya. Nah, maka ini bisa kita tuliskan, ini bisa kita jabarkan, ini menjadi 1 dikurang 2M per R tilde dikali dengan 1 ditambah 2M per R tilde. Dibagi dengan yang suku ini, 1 dikurang 2M per R tilde. Nah, ini bisa saling cancel. Berarti tinggal menyisakan suku ini saja. Berarti suku di depan DR tilde kuadrat tadi, ya, yang ini ya, dua suku yang ini, ketika kita operasikan, tinggal menyisakan satu suku saja ini ya, 1 ditambah 2M per R tilde. Nah, kemudian suku yang ini, perhatikan suku yang ini, itu bisa juga saling cancel ya. Perhatikan bahwa suku yang ini, ya, ini bisa menjadi 4M dibagi dengan R-nya keluar, berarti R tilde dikali 1 dikurang 2M per R tilde. Ya, ini ya. Jadi suku yang ini bisa saling cancel ya. Ini bisa saling cancel, berarti suku yang ini itu tinggal menyisakan 4M per R tilde saja ya. Di ini R tilde-nya keluar, menghasilkan suku yang ini. Nah, ini dikalikan dengan yang ini saling cancel, berarti menyisakan 4M per R tilde saja ya. Nah, sehingga sekarang persamaan kita menjadi lebih sederhana ya. Berarti tinggal menyisakan suku yang ini ditambah tadi gabungan suku di depan di R tilde ditambah yang ini menjadi 4M per R tilde saja ya. Nah, sehingga sekarang ds kuadrat kita itu menjadi lebih sederhana ya. Kita akan dapatkan matriks Schwarzschild yang kita punya setelah kita transformasikan ke koordinat Eddington Finkelstein itu menjadi ds kuadrat itu sama dengan suku-suku yang ini ya. Suku-suku yang ini tadi. Nah, perhatikan bahwa karena semuanya sudah menjadi tilde ya, T tilde dan R tilde, untuk memudahkan penulisan bisa kita hapus saja tildenya ya. Nah, dia merupakan dummy saja ya. Nah, tapi berbeda dengan transformasi yang di atas. Awalnya kita transformasikan dari T menjadi T tilde ya. Nah, karena di bawah ini semuanya sudah mengandung tilde semua ya untuk T dan R-nya, sehingga untuk memudahkan penulisan bisa kita hilangkan ya. Maka kita bisa tuliskan sekarang setelah ditransformasi. Tapi kita tahu ya bahwa sebenarnya DT di sini adalah DT tilde ya setelah kita transformasikan. Nah, sini kita dapatkan menjadi minus 1 dikurang 2M per R DT kuadrat. Ini sebenarnya DT tilde ya. Ditambah di sini 1 ditambah 2M per R DR kuadrat. Ini juga DR tilde sebenarnya, tapi untuk memudahkan penulisan kita tulis saja sebagai DR dan DT saja. Nah, ini tadi dari yang ini ya, suku yang sudah kita sederhanakan operasikan tadi di depan DR tilde. Kemudian di sini menjadi apa? Minus plus ya, minus plus di sini 4M per R DTDR ditambah dengan R kuadrat D omega kuadrat ya. Nah, jadi sekarang setelah kita lakukan transformasi koordinat, matriks Schwarzschild kita itu bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi ini juga merupakan matriks Schwarzschild tapi dalam koordinat Eddington-Finkelstein. Nah, menariknya di sini kita bisa melihat bahwa titik di awal tadi di matriks Schwarzschild yang awal kita punya, kita kan punya bahwa R2M R sama dengan 2M ya, atau yang merupakan titik radius Schwarzschild itu merupakan titik yang sifatnya singular ya. Walaupun dia merupakan apparent singular ya. Dia menyebabkan singularitas pada matriks yang kita punya. Nah, tapi ketika kita masukkan ke dalam matriks Schwarzschild dalam koordinat yang baru ini ya, dalam koordinat Eddington, ternyata dia tidak singular lagi ya. Perhatikan di sini ketika R-nya kita ganti dengan 2M, sini ya. Berarti ini akan sama dengan 1 ya. Berarti G00-nya ya, G00-nya di sini ya, itu akan sama dengan 0 ya. Nah, kemudian untuk G11-nya yang ini ketika kita ganti ya, R-nya menjadi 2M, berarti ini sama dengan 1, 1 ditambah 1 berarti G11-nya itu sama dengan 2. Dan ini sifatnya dia tidak singular ya. Awalnya di metrik Schwarzschild di koordinat sebelumnya, sebelum ditransformasi,
ketika kita masukkan ke apa ke G11 ya, ternyata dia menghasilkan titik yang tidak menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi, artinya terjadi singularitas di situ. Nah, dengan kata lain, di sini kita kembali menunjukkan bahwa memang bahwa titik R sama dengan 2M ini atau radius Schwarzschild ini itu bukan merupakan titik yang real singularity, tapi hanya merupakan apparent singularity. Artinya dia hanya singularitas yang muncul ketika kita memilih koordinat yang buruk ya, atau koordinat yang buruk sehingga menghasilkan singularitas. Ternyata ketika kita tinjau dia di koordinat yang lain, ternyata di sini G11-nya dia tidak singular ya. Dia tidak singular. Jadi selain tadi dengan menggunakan Riemann skalar, kita tunjukkan bahwa titik R sama dengan 2M itu bukan merupakan titik yang singular. Nah, di sini dengan melakukan transformasi koordinat atau meninjau titik tersebut pada koordinat yang lain, pada metrik Schwarzschild di koordinat yang lain, ternyata titik tersebut dia tidak singular ya. Artinya memang bahwa titik 2M ini itu bukan merupakan titik yang real singularity ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kembali di sini kita akan meninjau radial null geodesiknya ya pada metrik yang baru ya. Seperti yang kita lakukan di sebelumnya ya, di atas tadi. Maka kita akan kembali, kita tinjau misalkan kita pilih saja di sini misalkan yang kita ambil yang positifnya ya. Kita ambil yang positifnya, salah satu solusi metriknya untuk yang positif misalkan kita ambil, maka kita kembali meninjau radial null geodesiknya. Nah, intinya di sini kita membuat ds kuadratnya kembali sama dengan 0 ya, karena kita tinjau foton. Kemudian bagian theta dan pi-nya itu dia konstan, sehingga d omeganya di sini konstan. Sehingga tinggal menyisakan 3 suku ini saja ya. Ada 3 suku yang tersisa. Maka persamaan elemen jaraknya itu akan menjadi di sini 0, ini sama dengan minus 1 dikurang 2M per R dt kuadrat ya. Kemudian di sini ditambah 1 ditambah 2M per R dr kuadrat. Nah, kita ambil yang positifnya plus 4M per R dt dr. Ini sama dengan sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita kalikan kedua ruas ya. Ini kita kalikan kedua ruas dengan minus 1 per 1 dikurang 2M per R dt kuadrat ya. Jadi masing-masing suku kita kalikan dengan ini, maka kita akan dapatkan ini akan sama dengan, ini tetap 0 sama dengan, di sini dt kuadratnya saling cancel ya. Yang ini juga saling cancel, berarti akan sama dengan 1 saja di sini. Jadi 1, kemudian di sini menjadi kurang ya. Minus, di sini berarti 1 ditambah 2M per R dibagi dengan ini ya, 1 dikurang 2M per R dikali dengan dr kuadrat per dt kuadrat ya, atau dr per dt kuadrat. Kemudian suku yang terakhir ini berarti dikurang 4M per R dikali dengan 1 dikurang 2M per R. Di sini dt dr dibagi dengan dt kuadrat, berarti dt-nya saling cancel, tinggal menyisakan dr per dt. Nah, kita dapatkan bentuk persamaannya seperti ini. Nah, ini bisa kita kembali sederhanakan ya. Ini bisa kita kembali sederhanakan. Misalkan suku yang ini R-nya kita keluarkan, maka akan saling cancel ya. Ini akan menjadi, kita bentuk dia suku yang pertama ini, suku yang kedua, ini akan menjadi tinggal R tambah 2M per R kurang 2M ya, dikali dengan dr per dt kuadrat ya. Jadi ini R-nya dikeluarkan, berarti akan menjadi sebentar. Ya, betul, R-nya kita keluarkan ya. Super R-nya kita keluarkan, super R-nya kita keluarkan, berarti super R dikali dengan R ditambah 2M, yang di bawah juga super R-nya dikeluarkan, berarti super R dikali dengan R kurang 2M. Nah, super R-nya saling cancel, didapatlah koefisien ini ya. Kemudian suku yang kedua, ini berarti ini dipindahkan semuanya ke ruas kanan ya, makanya ini positif ya. Berarti ini juga menjadi positif, ditambah di sini menjadi 4M
dibagi dengan ini R-nya dikalikan masuk, berarti R dikurang 2M ya. Ini dikali dengan dr dt. Kemudian ditambah dikurang 1. Ini sama dengan 0 ya. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa persamaan matriksnya tereduksi menjadi seperti ini. Dan perhatikan di sini, ini kalau kita perhatikan dengan seksama, ini menyerupai persamaan kuadrat ya, di mana kita bisa cari solusi dr dt-nya ya. Ini persamaan kuadrat ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan solusi dari dr dt-nya dengan menggunakan rumus ABC ya. Kira mudah ya. Jadi kita bisa dapatkan dr dt-nya. Tentunya ada dua solusi ya, dr dt plus minus sama dengan, kalau di rumus ABC kalau kalian ingat, minus B, B-nya itu berarti yang ini ya. Berarti kita punya minus 4M dibagi dengan R kurang 2M. Kemudian plus minus ya, akar dari B kuadrat. B kuadratnya berarti yang ini ya. Berarti 16M kuadrat per R kurang 2M kuadrat. Kemudian ditambah 4 kali AC ya. 4 kali yang ini dikali dengan minus 1 ya. Berarti di sini menjadi dikurang ya, dikurang 4 AC. Kemudian di sini karena di sini minus berarti menjadi positif ya. Berarti kita punya 4 kali R tambah 2M ya, per R kurang 2M seperti ini ya, dibagi dengan 2 ini ya, 2A. Berarti 2 R kurang R tambah 2M dibagi dengan R kurang 2M. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. Ini tinggal kita sederhanakan, maka kita akan dapatkan, perhatikan di sini R kurang 2M-nya bisa kita keluarkan ya. Kita mau cancel R kurang 2M-nya ya. Ini ada per R kurang 2M di sini. Ini bisa keluar R kurang 2M-nya kalau ini kita kali dengan R kurang 2M ya. Sekira ini mudah ya. Matematika biasa ya. Ini akan menjadi ini kita mau keluarkan di sini. Ini kalau kita kalikan dengan R kurang 2M, maka di sini menjadi R kurang 2M kuadrat. Kemudian R kurang 2M kuadratnya bisa keluar ya, menjadi seper R kurang 2M. Nah, sehingga masing-masing R kurang 2M-nya bisa nantinya bisa saling cancel ya. Ini cancel, yang ini cancel ya. Tinggal menyisakan di sini, saya langsung tuliskan menjadi minus 4M ya. Minus 4M plus minus akar 16M kuadrat ya, ditambah dengan 4 kali R ditambah 2M dikali dengan R kurang 2M ya. Ini dibagi ini minusnya di atas sini ya. R kurang 2M-nya cancel, berarti tinggal misalkan 2R ditambah 2M ya. Ini coba silakan dibongkar saja ya, saya kira mudah ya. Penyederhanaan. Kita mau cancel R kurang 2M-nya. Atau ini kalau kita bongkar ya, suku yang di sini, maka kita akan dapatkan ini akan sama dengan minus 4M plus minus ini menjadi akar 16M kuadrat. Ini tinggal kita kalikan ya. Berarti di sini kita punya 4R kuadrat ya. Oh ya, ini kan R tambah 2M dikali R kurang 2M berarti sama dengan R kuadrat dikurang 2M kuadrat ya. Ya, ya. Ini suku yang ini kan menjadi R kuadrat dikurang 2M kuadrat ya. Kuadrat sempurna ya. Nah, dua suku ini itu menjadi yang ini, kita kalikan 4 berarti kita punya suku di sini menjadi ditambah 4R kuadrat dikurang ini menjadi 4M kuadrat dikali 4 dikurang 16M kuadrat. Dibagi dengan 2R ditambah 2M. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. Ini tentunya saling cancel. 4R kuadratnya bisa keluar ya, berarti akan sama dengan minus 4M plus minus 4R kuadrat akar berarti 2R ya, dibagi dengan 2R tambah 2M ya. Inilah dr dt-nya ya. Dr dt plus minus. Maka akan ada dua buah solusi ya. Untuk yang positif
Berarti kita punya dr dt positif, ini akan sama dengan minus 4M tambah 2R ya. Ini sama dengan minus 4M tambah 2R dibagi dengan 2R tambah 2M ya. Atau ini sama dengan, duanya bisa keluar, saling cancel ya. Ini berarti 2R dikurang 2M. Sorry, tinggal R ya, karena duanya keluar. Ini bisa saling cancel. Ini tinggal 2. Berarti R dikurang 2M dibagi dengan R ditambah 2M. Nah, kemudian yang kedua, dr dt untuk yang minus. Berarti ini sama dengan minus 4M dikurang 2R dibagi dengan 2R ditambah 2M. Ya. Nah, ini bisa saling cancel, 4, 2, ini jadi 2. Berarti sama dengan minus 2M. Bisa kita tukar minus 2R dikurang 2M per R ditambah 2M. Minusnya bisa keluar, berarti minus R ditambah 2M per R ditambah 2M. Cancel berarti sama dengan minus 1 ya. Berarti yang kedua kita punya dr dt minus ini sama dengan minus 1. Berarti kita punya yang ini sekarang solusinya ya, solusi untuk dr dt-nya. Nah, seperti ini. Artinya kita bisa mendapatkan sekarang kembali solusi untuk dr dt-nya ya. Ini dengan mudah kita bisa cari solusinya ya dengan melakukan integrasi langsung ya, sebagaimana yang kita lakukan tadi di atas ya. Maka dengan mudah kita mulai dari yang ini saja ya, yang dr dt. Untuk yang minus berarti dr dt itu sama dengan minus 1. Maka kita dengan mudah ya, ini kita dapatkan solusi untuk t-nya sebagai fungsi r itu sama dengan minus r ditambah dengan k1. Ini solusi yang pertama untuk t. Kemudian yang untuk positifnya kita punya dr dt itu sama dengan r kurang 2m per r ditambah 2m. Nah, ini juga dengan mudah kita lakukan integrasi langsung ya. Maka kita akan dapatkan t sebagai fungsi r itu sama dengan r ditambah 4m ln r per 2m kurang 1 ditambah k2 ya, konstanta. Nah, jadi kita dapatkan dua buah solusi untuk t. Nah, nantinya ini akan kita plot ya. Kedua solusi ini kita akan plot seperti yang kita lakukan di atas, dan nanti kita akan lihat di situ bagaimana radius Schwarzschild berperan ya, apa yang akan terjadi di situ ya. Dan disinilah yang menarik, yang akan menunjukkan bagaimana karakteristik dari black hole itu sendiri ya. Jadi dari transformasi koordinat yang kita lakukan tadi, kita dapatkan dua buah solusi untuk t di sini dinyata sebagai fungsi r. Nantinya kita akan plot dan kita akan lihat bagaimana karakteristik dari radius Schwarzschild yang akan kita tinjau.